Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita berkumpul atau masih diberikan rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih ada kuota buat upload. Selawat teriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat beliau kita mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya nih saya mau sapa dulu kawan-kawan JRA di Kabupaten Bogor. Yang di Gunung Sindur ada Ustadz Ali ketua, ya kan. Yang di Sentul ada kalau di EP-nya namanya itu tuh Barcelona Balagadona. Ada Ustadz Nandang yang di Cariu, ada Ustadz Asep di Cariu juga, Ustadz Dadang yang di Jonggol Citra Indah, ada Kang Rusdi Surya di Laga yang di Mekarsari, dan yang di Cibinong Ustadz Suwari. Semoga sehat-sehat selalu. Jadi di Parung juga sekitarnya, semoga kawan-kawan JRA di sana sehat-sehat selalu. Konten kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara mendeteksi gangguan gaib pada seseorang. Kalau dulu kita pernah belajar itu ada 3. Yang pertama dengan ciri-ciri orang direaksi seperti apa muntahnya, ya kan, seperti apa gerakan pada saat diruqyahnya. Ciri dasar, kita nggak pakai mata batin, nggak pakai indra ke-6, indra ke-7, indra ke-8, indra berukman, nggak pakai. Jadi kita yang pertama adalah berdasarkan ciri. Ketika kita melaksanakan ruqyah, ada kalanya pasien di saat mejam itu meram matanya, mejam gitu ya, itu kelopak matanya berkedip secara tidak beraturan. Itu ciri pertama, artinya kelopak matanya nggak beraturan gitu. Itu ciri pertama, dipastikan ada gangguan gaib. Yang kedua masih dengan ruqyah standarnya, ya kan. Objeknya biasanya histeris. Itu jika langsung, ya kan? Histeris, ada yang tiba-tiba berteriak-teriak. Ada yang gimana ya, ada yang muntahnya seperti tersungkur atau pantatnya naik sampai naik itu. Kalau sampai begitu pantatnya itu, ya kan. Muntah yang tertahan juga bisa jadi, itu standar, ya kan. Yang kedua ada yang menggunakan tasbih kauka, ya kan. Tasbih kauka seperti ini saya pegang. Caranya tasbih kauka ini dibacakan ayat-ayatnya dulu, ya kan. Mungkin kalau yang udah pernah atau masih ingat, ya kan, ayatnya sangat mudah. Allahu khairul hafidhu wa warhamur rahim, dibaca 21 kali. Ditiupin gitu kan, panas gitu. Terus kemudian si pasien atau si marki atau markiyah suruh megang ini, digenggam dulu. Saya dipraktekin itu sama siapa, ketua JRA PAC, ketua JRA Kabupaten Bogor, Ustadz Khojin, ya kan. Dulu pernah mempraktekkan itu di depan saya. Jadi pasiennya itu suruh genggam aja gini, sambil dia merasa si pasien ini sambil berniat berobat dengan Al-Quran melalui media tasbih kauka. Tasbihnya kenapa sih harus kauka, kenapa enggak batu, kenapa enggak yang lain? Pertama memang dari struktur kaukanya sendiri memang keras kayunya, pokoknya kayu-kayu keras lah, jenis-jenis kayu-kayu keras. Ini juga saya kemarin dari Menak agak keras nih, saya juga belum pernah coba tapi yang ini mah. Tapi kalau yang kecil yang biasa saya bawa-bawa itu pernah saya gunakan, ya kan. Nah ketika dia genggam
kalau memang dia ada sesuatu di dalam tubuhnya, ini tasbih ini dia akan genggam semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, sangat kencang. Makanya diperlukan tasbih koko yang kekuatannya itu pada saat dicengkram nggak pecah. Kalau batu bisa pecah, apalagi plastik kan. Makanya disyaratkan nih praktisi JRA nih harus punya nih tasbih kayak gini nih. Murah ini belinya di dia jangan jauh-jauh ke itu apa Danus belinya, pesen ya kan nama Danus, Dana Usaha. Karena kita kan punya divisi usaha nih, jadi modalnya nih tasbih nih harus punya nih, praktisi harus punya tasbih ya kan. Nah kemudian pada saat dia ngerasakan energi nanti dia akan mencengkram dengan sendirinya. Tiba-tiba tasbih itu kalau dulu Ustadz Kojin itu kayak Kojin itu tasbihnya pengen dibuang itu ya kan, fotonya bener saja ternyata di dalamnya itu berontak ya kan dari energi tasbih tersebut. Itu cara kedua. Cara ketiga yaitu menggunakan media kaligrafi, detektor JRA yang kalau mudah-mudahan masih pada punya ya, mudah-mudahan insyaallah kapan-kapan waktu saya main saya bawa detektornya. Itu sangat efektif juga. Jadi cukup marki itu diperlihatkan itu, tapi dia sebelum diperlihatkan itu dia pejamkan mata baca istighfar sebanyak 11 kali, berniat ya Allah jika ada gangguan gaib dalam diri saya, baik sihir, ain ataupun yang lainnya, mohon dikeluarkan. Nah kepekaannya gini, cukup dia melihat secara fokus kaligrafi itu biasanya akan reaksinya akan pusing, keringet dingin, badan gemetar, mual, pokoknya nggak enak lah. Nah saya pertama kali pun mengalami itu kejadiannya di rumah Ki Rusdi. Itu kejadiannya waktu sebelum melakukan pelatihan ruqyah, saya dikasih lihat itu alat detektor itu. Saya nggak baca nggak apa, tapi emang udah pusing kepala saya itu. Saya bilang itu apaan sih terus, saya bilang buang itu pusing kepala saya ngeliat itu. Ternyata benar saja pada saat di pelatihan praktisi di Sabiul Rahim, saya orang yang ada gangguan gaib, masya Allah ya kan. Jadi betapa yakinnya saya dengan Gurah karena saya sendiri mengalami itu. Jadi kalau orang belum mengalami itu mungkin setengah-setengah kali yakinnya. Kalau saya mah sangat yakin, punya penyakit asam lambung, dada sering panas, kepala sering pusing, punggung terasa berat, itu dipijit tuh sembuh, cuman ntar kumat lagi, dipijit sembuh kumat lagi. Minum kopi pun nggak bisa. Dulu masa minum kopi tuh habis minum kopi keluar muntah gitu ya kan. Tapi alhamdulillah menjak di ruqyah saya sekarang sudah bisa ngopi, udah nggak kenal lagi rumah sakit. Kalau dulu mah sebulan sekali saya masuk rumah sakit. Makanya saya yakin ruqyah, yakin banget dengan ruqyah, yakinnya beda. Makanya saya bilang saya praktisi yang beda di Cilengsi, karena saya mengalami sakit, bener sakit, terus kedua merasakan kesembuhan hingga saat ini, dan ketiga saya merasa pede gitu, pede karena memang keyakinan itu timbul ketika kita memang mengalami sendiri ya kan. Nah gitu, alhamdulillah seperti itu. Nah itu detektor itu. Jadi ketika kita lihat detektor itu, apabila si marki atau si pasien kita sudah mulai pusing, sudah mulai gelisah, sudah mulai aneh, nah itu jangan diterusin. Lanjut ke teknik teknik yang lain. Nah kenapa? Kalau cuman ngedeteksi aja kadang-kadang kan suka ngeliat sini di tempat yang tidak biasa gitu, ngedeteksi sini kita terus pantengin itu, akhirnya kan jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya mendeteksinya kitanya perlu jangan lama-lama, sekitar 30 detik lah, 30 detik atau 15 detik untuk melihat itu. Kalau memang ada insya Allah langsung kelihatan, itu dibuktikan langsung itu. Dan itu pun berfungsi, detektor itu berfungsi pada saat setelah rumah dinetralisir terus ditempelkan, itu kayak figura, kayak kaligrafi. Jadi
fungsinya adalah ketika orang bertamu ke rumah kita dan dia memiliki sesuatu atau pegangan-pegangan, itu pegangan itu nggak akan masuk ke dalam rumah kita. Jadi dia singgah dulu di depan, berhenti gitu. Itu yang ketiga. Jadi 3 tips. Pertama dengan ruqyah standarnya, dilihat ciri-cirinya, muntahnya seperti apa, ya kan, kelopak matanya. Nah ini diperlukan. Makanya kalau ngeruqyah itu instruksikan marki itu jangan sampai begini nutupnya gitu. Kalau nutupnya begitu kan kita nggak bisa ngelihat ciri-cirinya kan, ciri-ciri kalau kita, karena kita diajari melihat itu dengan ciri-ciri, ya kan, bukan dengan pandangan mata batin, enggak, ya kan, tapi dengan ciri-ciri. Kalau ciri-cirinya seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana. Jadi buat praktisi, bukunya kan sayang tuh 300.000 belinya, dibaca biar tambah paham. Terus sambil kita sharing, mudah-mudahan malam ini saya sharing, saya bertukar informasi lah. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain juga bisa menyumbangkan pengalaman-pengalamannya pada saat ruqyah. Jadi itu pembahasan kita adalah mendeteksi cara cepat. Cara cepatnya dengan tasbih dan dengan tasbih kauka atau dengan kaligrafi gitu. Kalau untuk pembina mah biasanya dia nggak menggunakan itu, datang aja dia udah tahu sakitnya. Luar biasa pembina kita, alhamdulillah, buat selalu sehat walafiat, amin, rezekinya banyak. Kebetulan nih saya lagi ada di rumah pembina nih, lagi rajin banget pembina itu, lagi nanem, katanya mau nanem. Ini tamu dari Jawa tuh, praktisi juga dari Jawa gitu. Tuh, sekian informasi yang hari ini saya bagikan, semoga bermanfaat, semoga kawan-kawan tetap berdakwah bil Quran di JRA. Yang semangat yang di Gunung Sindur semangat, yang di Sentul ini nggak pernah kedengeran nih, komen-komennya nggak pernah dengar, nge-like doang ya kan, kabar-kabar yang nggak kedengeran, semangat. Nah, yang di Cibinong nih Ustadz Suwari nih ya kan, kita belum ngopi lagi nih, semangat juga, harus semangat. Yang Cilengsi, Jonggol, Cariu, dan insya Allah penambahan praktis ini sampai di 40 kecamatan. Insya Allah mudah-mudahan terrealisasi, mudah-mudahan, amin. Karena saya sendiri telah memberikan info pada saat ruqyah di sana, di sini, di sana, di sini. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita ingin bergabung dengan kita di JRA, berdakwah melalui bil Quran, melalui Al-Quran. Ya, cukup dari saya malam ini. Wallahumma wafiqillah wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.